Selamat pagi saudara, salam sejahtera untuk kita semua. Devotion from Home pada hari ini berjudul Easy Come, Easy Go. Segala sesuatu yang datang begitu cepat, yang kita dapatkan dengan gampang, akan juga dengan gampang hilang dari kita atau berkurang dari kita. Firman Tuhan akan terambil dari kitab Amsal, kitab yang merupakan sebuah kitab yang berisi kata-kata hikmat yang digubah oleh Raja Salomo dan beberapa orang bijak lainnya. Kitab ini berisi potongan-potongan kalimat yang berisi kebenaran yang dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah, pada hari ini terambil daripada Amsal 13 ayat yang 11, yaitu harta yang cepat diperoleh akan berkurang, tetapi siapa mengumpulkan sedikit demi sedikit menjadi kaya. Dalam ESV-nya, wealth gain hastily will dwindle, but whoever gathers little by little will increase it. Akan bertambah. Saudara, harta kita tahu itu bisa berbicara mengenai uang, barang-barang berharga lainnya, ya, yang dicari, yang penting di dalam kehidupan dikumpulkan saudara. Tapi istilah cepat didapat ini artinya di mana harta di sini kalau didapat dengan cara yang tidak benar, yang tidak jujur, yang tidak adil, itu akan cepat berkurang. Dwindle. Akan menjadi kecil, ya, akan menjadi sedikit, bahkan sampai tidak ada artinya. Bagian ayat selanjutnya, saudara. Tetapi siapa mengumpulkan sedikit demi sedikit menjadi kaya. Ini sebaliknya. Sedikit demi sedikit menjadi kaya. Menjadi kaya artinya di sini bertumbuh, berkembang, ya, kemudian tidak berkurang, bahkan tetap. Kalau kita berbicara mengenai sedikit demi sedikit, saya pernah membaca sebuah berita. Ini fotonya tahun lalu, ada seorang petani di Majalengka yang membeli sebuah mobil baru. Yang menariknya adalah dalam pembelian ini mengagetkan toko itu, ya, showroom mobil itu, yaitu pembelian sebagian berasal dari memakai uang koin 500 dan 1000 rupiah yang ternyata telah dikumpulkan oleh petani ini selama 7 tahun bersama istrinya. Nah, apa yang kita bisa pelajari dari berita ini? Yang saya dapat waktu itu, ternyata hal-hal yang sedikit demi sedikit dikumpulkan dengan sabar itu akan menjadi bukit. Ya, mungkin kelihatannya hal itu tidak berarti, tetapi yang tidak berarti, yang sesungguhnya memiliki nilai, jika dikumpulkan demikian banyak akan bernilai besar juga, akan signifikan juga. Nah, di dalam Amsal 21 ayat yang kelima, rancangan orang rajin semata-mata mendatangkan kelimpahan, tetapi setiap orang yang tergesa-gesa hanya akan mengalami kekurangan. Saya bawa kita ke ayat ini karena kalau kita perhatikan dengan peristiwa tadi, sedikit demi sedikit itu sesungguhnya berbicara mengenai waktu yang tidak pendek juga. 7 tahun, saudara. Itu membutuhkan sebuah ketekunan. Ini sebuah bentuk kerajinan. Dan seperti yang Amsal katakan, rancangan orang rajin, ya, sesuatu yang dirancang, sesuatu yang memerlukan waktu dan pemikiran dan dilakukan terus-menerus, yang akhirnya mendatangkan kelimpahan. Akhirnya dikatakan mendatangkan kelimpahan. Itu akan mendatangkan, ya. Tetapi setiap orang yang tergesa-gesa, yang tidak berpikir, yang hanya memiliki waktu sedikit, yang tidak mementingkan hal-hal yang penting, itu akan mengalami kekurangan. Di dalam Amsal 10 ayat ke-22, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Nah, di sini
Amsal juga mengingatkan kepada pembacanya bahwa segala sesuatu yang tadi dikatakan sedikit demi sedikit dikumpulkan, yang sudah dirancangkan dengan baik, penuh kerajinan dan ketekunan. Amsal mengatakan perlu diketahui bahwa arahnya harus kepada Tuhan. Bahwa semuanya itu bisa terjadi akibat perkenanan Tuhan. Dan atas berkat Tuhanlah itu yang menjadikan kaya. Sekali lagi, kaya di sini adalah kita bisa bertumbuh, increase, semakin banyak, berkembang, dan tidak hilang berkat Tuhan. Dan Tuhan katakan, the blessing of the Lord makes rich and He adds. Tuhan itu tidak menambah, no sorrow with it, tidak menambah kesusahan di dalamnya. Kalau Tuhan sudah memberkati, Dia tidak akan menambahi apa-apa, tidak menambah kesusahan. Dia memberkati orang, dan itu membuat menjadi berkembang dan kaya. Apapun juga saudara, ya, hal-hal yang baik, bukan hanya uang, tetapi hal-hal yang baik. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati pekerjaan saudara. Tuhan memberkati apa yang saudara kerjakan, keluarga saudara, hal-hal berharga dalam kehidupan saudara. Itu akan Tuhan berkati, dan itu yang membuat saudara kaya dan berkembang. Dalam Kolose 3 ayat 23, Paulus berkata, apapun juga yang kamu perbuat, ya, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Devotion pada hari ini saya akhiri dengan ayat ini. Maksudnya adalah bagaimana motivasi itu penting. Motivasi adalah segalanya. Kenapa penting? Karena motivasi itu menghasilkan tindakan yang benar dan baik. Bahkan bukan hanya baik, tapi terbaik. Dan tidak ada yang lebih tinggi lagi. Paulus katakan, lakukan semuanya itu seperti untuk Tuhan. Artinya bukan seolah-olah, tetapi memang untuk Tuhan. Jadi yang namanya pelayanan atau ibadah bahkan itu bukan hanya di gereja, tapi dalam kehidupan kita, dalam pekerjaan kita, dalam apa yang diusahakan pada saat ini. Ini bukan masa yang mudah saudara. Bukan masa yang gampang begitu saja. Masa yang berbeda pada saat ini. Di masa yang pandemi ini. Tetapi saudara, firman Tuhan katakan Dia tetap untuk selamanya tidak berubah. Bahwa berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Kemudian, apa yang kita lakukan? Saya simpulkan, jangan bukan karena apapun juga, tetapi karena Tuhan. Seperti untuk Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, aku berdoa untuk jemaat-Mu. Tuhan, aku berdoa untuk setiap orang umat-Mu yang percaya pada saat ini, yang mendengarkan devotion pada hari ini, bahwa satu hal Tuhan yang kami lakukan itu diberkati oleh Engkau. Tuhan, aku berdoa berkat-Mu Tuhan turun atas umat-Mu, itu yang membuat kami semua bertumbuh, berkembang, semakin banyak dan tidak berkurang. Tuhan, aku berdoa untuk apa yang dikerjakan oleh umat-Mu Tuhan. Berkati Tuhan. Apa yang mereka sentuh berkembang Tuhan, berlipat ganda, 30, 60, bahkan 100 kali lipat. Dan firman-Mu berkata, biarlah Tuhan umat-Mu melakukan semuanya itu seperti untuk Engkau Tuhan. Karena itu kudus apa yang kami lakukan, karena kami sudah dikuduskan di dalam Engkau. Dan biarlah Tuhan apa yang dilakukan oleh umat-Mu semuanya menunjukkan, menyimbolkan dan melambangkan kekudusan dan kesucian daripada Engkau Tuhan, yang akhirnya membawa kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur. Aku berdoa dalam nama Yesus. Amin. Selamat untuk bekerja saudara dalam minggu ini, dalam hari-hari ke depan. Tuhan Yesus memberkati.